Assalamualaikum. Pas kita mau bongkar bearing, ternyata bearingnya malah rontok kayak gini ya. Jadi kita agak bingung juga untuk bukanya kayak gini. Biasa sih kalau kita buka bearing, kalau yang udah masih utuhan gampang ya, mau dipakai pukul atau pakai tracker. Tapi kalau udah buntung kayak gini, banyak di antara kita kebingungan ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas cara membuka bearing yang rontok dengan mudah. Bagaimanakah prosesnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Cara ini berlaku untuk berbagai tipe penempatan bearing ya, mau bearing di motor ataupun penempatan di tempat lain ya. Yang jelas kalau kasusnya sama, bearingnya rontok kayak gini, jadi prinsip pencabutannya juga sama ya. Jadi kita harus mengembalikan lagi posisi bearing ke semula ya. Dan untuk yang rontok-rontok kayak gini biasanya kan penahannya udah nggak ada nih. Jadi si bola-bola gotrinya itu berkumpul di satu tempat dan bisa lepas ya. Jadi kita menempatkan lagi bearing di satu tempat dan kita masukin ya selumbung bearing yang bagian dalam. Lalu kita putar-putar ke berbagai arah sehingga bisa menahan lagi bearing ya. Jadi bearingnya nanti bisa kita cabut. Dan kalau penempatan bola-bola bearing kayak gini, secara langsung susah gantung. Jadi kita berulang-ulang kali juga si gotri itu nggak bisa banyak memang muatnya ya, paling berapa biji. Tuh gelempang lagi. Dan cara yang terbaik adalah kita pakai grease dulu kan. Jadi grease-nya kita tempelin secara merata ya. Di bagian bearing luar ini kita putar-putar sampai rata. Dan setelah semuanya rata, lalu kita isi dengan gotri-gotri ya. Tapi untuk sementara gotrinya ditempatkan di satu tempat aja dulu. Masalahnya kalau langsung nyebar positif, si bagian bearing yang dalam itu nggak bisa masuk ya. Karena prinsip pemasangan bearing aslinya juga dari pabrik kayak gitu ya, ditaruh di satu titik dulu, baru disebar-sebar dan dikunci ya pakai penjepit. Kalau ini kita nggak pakai penjepit ya, susah juga pakai penjepit. Lagian penjepitnya juga udah nggak ada. Jadi nanti kita cukup disebarin aja ya, dicungkil-cungkil aja. Coba kita masukin. Jadi untuk bola-bola bearing nggak semua harus masuk juga ya. Yang penting banyak lah ya. Jadi bisa menempati minimal 4 sudut. Syukur-syukur bisa rata ya. Selanjutnya kita korek-korek si bagian bola-bola bearing ya, biar rata ke berbagai tempat. Jadi maksudnya biar menempati posisi semula, dan kalau udah berada pada posisi semula, berarti kita tinggal membuka bearingnya seperti biasa aja. Udah nggak repot-repot lagi. Memang dalam pencungkilan ini harus ini ya, agak sabar juga. Cungkil-cungkil kayak ngurak belut gitu. Dan inilah yang udah terpasang ya si bola-bola bearingnya. Dan kita udah siap untuk melangkah ke proses berikutnya, yaitu proses pencabutan. Dan untuk mempermudah pencabutan bearing, saya biasa pakai pelumas dulu ya, biar mudah dalam pencabutannya. Jadi nggak terlalu ngoyok bener bukanya. Saya biasa pakai WD aja kayak gini. Selanjutnya bearing pun bisa agan-agan buka dengan mudah ya, sesuai dengan penempatan bearing. Kalau di motor mungkin pakai alat-alat tracker pencabut bearing untuk motor. Dan berhubung punya kita ini kebetulan bearing macetnya di dinamo mesin cuci, jadi kita bukanya juga dipukul dari belakang ya, karena emang jatahnya ini jatah dipukul dari belakang. Dan bearing pun terbuka. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan klik like bila Anda suka dan share kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.